Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Lampung 2 Berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, liburan Nataru, 600 wisatawan mengunjungi Krakatau Park Bakauheni. Memasuki libur Natal dan juga Tahun Baru 2024, sebanyak 600 wisatawan berkunjung ke Krakatau Park, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Minggu 24 Desember 2023. Pihak Krakatau Park, Rian Agus Riyadi, mengatakan antusiasme masyarakat ini sangat bagus sekali saat berkunjung datang ke Krakatau Park. Rian menjelaskan untuk tiket dari Krakatau Park sendiri, Rian mengatakan terdapat 26 wahana di Krakatau Park. Ya, selain itu wahana yang sering dipakai yakni larva seluncur dan juga 4D. Krakatau Park sendiri berharap bisa menjadi destinasi wisata unggulan berkonsep taman bermain. Krakatau Park merupakan theme park pertama sekaligus terbesar di Sumatera. Krakatau Park ini memiliki 21 wahana permainan dan juga 5 taman yang akan memanjakan hasrat masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Berita selanjutnya ini ada Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina yang mendampingi Putri Zulkifli Hasan kampanye di Lampung. Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina tiba di Lampung pada Minggu 24 Desember 2023. Adapun tujuan dari Raffi dan juga Nagita ke Lampung ini untuk mendampingi kampanye Zulkifli Hasan. Pemilik Rans Entertainment tersebut tiba di Bandara Raden Inten II Lampung pada pukul 7.30 bersama dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan juga Putri Zulkifli Hasan. Rencananya Raffi dan Nagita akan mengikuti beberapa titik kegiatan yang dilakukan Putri di Bandar Lampung dan juga Lampung Selatan. Di antaranya ada senam sehat bersama Rans di Teluk Bone, Tanjung Karang, sosialisasi dan juga hiburan di lapangan BBS dan juga Keteguhan. Kemudian makan siang dan seremonial di Rajo Sambel Lampung. Kemudian house tour dan juga ziarah kubur ke makam nenek menuju Desa Pisang, Lampung Selatan. Berikut ini ada KAI Tanjung Karang yang Lampung yang siap siagakan 284 petugas selama Nataru. Selama angkutan Nataru 2023-2024, KAI Tanjung Karang Bandar Lampung menyiagakan sebanyak 284 petugas. Hal itu dikatakan manajer Humas KAI Drive 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Azhar saat ditemui Tribun Lampung. Zaki menerangkan KAI Tanjung Karang menerapkan angkutan Nataru selama 18 hari lamanya. 284 petugas KAI itu, ucap Zaki, baik disiagakan di atas kereta, stasiun, hingga sepanjang jalur kereta api. Zaki juga menuturkan penyiagaan ratusan personel ini lantaran pihaknya menyikapi animo dari masyarakat yang meningkat saat momen Nataru. Oleh sebab itu, Zaki memastikan dengan ratusan petugas yang pihaknya kerahkan, angkutan Nataru KAI Tanjung Karang berjalan dengan aman dan juga nyaman. Diketahui sebelumnya PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang ini mulai mengoperasikan angkutan Natal dan juga Tahun Baru. Hal itu dikatakan oleh Executive Vice President di Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Januri. Berikut ini ada Damkaramat Lampung Selatan yang menghimbau pengunjung untuk dapat berhati-hati selama liburan di pantai. Damkaramat Lampung Selatan berkeliling ke beberapa tempat wisata pantai pada Minggu 24 Desember 2023. Tujuan dari Damkaramat Lampung Selatan berkeliling untuk beberapa objek wisata pantai, yakni menghimbau para pengunjung agar berhati-hati ketika liburan di pantai. Kabid Damkaramat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya melakukan kegiatan patroli ke beberapa objek wisata pantai untuk menghimbau para pengunjung agar berhati-hati ketika liburan di pantai. Lebih lanjut, Ruli mengatakan kegiatan patroli ke beberapa objek wisata pantai tersebut akan dilakukan pihaknya secara rutin hingga liburan Nataru selesai. Kegiatan tersebut untuk memberikan himbauan kepada masyarakat yang berkunjung dan kepada pengelola pantai agar selalu berhati-hati. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat dan juga wisatawan untuk dapat mematuhi protokol kesehatan. Pihaknya memberikan himbauan kepada pengunjung atau wisatawan untuk selalu menjaga barang bawaan pengunjung.
Berikut ini ada pasien DBD di Lampung Tengah dari periode Januari sampai dengan Desember yang mencapai 291 pasien. Kasus penderita demam berdarah DBD di Lampung Tengah mencapai 291 pasien. Kasus tersebut dihimpun Dinas Kesehatan Lampung Tengah dari bulan Januari hingga Desember 2023. Dari 39 puskes yang ada di Lampung Tengah, Puskesmas Poncowati Kecamatan Terbanggi paling banyak menangani penderita DBD. Dari Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah Lydia Dwi menjelaskan, pihaknya menghimpun ada sebanyak 291 kasus demam berdarah di 28 kecamatan. Dari jumlah total tersebut ada 3 puskesmas dengan penanganan DBD terbanyak pada tahun ini. Lydia mengatakan jumlah tahun ini ada seorang wanita 27 tahun meninggal dunia akibat DBD. Namun menurutnya, kasus DBD saat ini masih dalam taraf wajar dan juga secara umum dapat dikendalikan. Hanya tinggal mengatur pola hidup bermasyarakat yang harus mempedulikan lingkungan agar bersih dan juga terhindar dari sarang nyamuk. Berita terakhir datang dari KPU Lampung yang meminta masyarakat untuk jangan terpecah belah karena isu hoax. Media massa ini memiliki peran penting dalam memerangi hoax di masa pemilu 2024. Antonius selaku dari Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Solikin Permas dan juga SDM mengatakan, karena penting sekali peran media massa dalam memerangi hoax karena media massa merupakan pilar keempat demokrasi. Ia mengungkapkan isu hoax ini bisa saja merusak demokrasi yang selama ini telah terjaga di Indonesia. Antonius juga mengatakan khususnya KPU kerjasama dengan media massa itu sangatlah diperlukan. Hal itu karena media massa bisa untuk menyebar informasi terkait kepemiluan yang dikeluarkan oleh KPU kepada masyarakat. Dengan pendidikan politik, masyarakat juga tidak mudah terpecah belah dengan adanya isu hoax yang ada saat ini. Ia menjelaskan, mengedukasi masyarakat bukan tugas dari penyelenggara pemilu saja, melainkan untuk seluruh elemen masyarakat. Dirinya menghimbau kepada masyarakat agar selalu kembali memastikan berita yang diterima melalui media sosial. Dengan memastikan berita tersebut, masyarakat bisa terhindar dari berita-berita palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.